Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paters, perkenalkan nama saya Rizal. Saya dari Bandung dan di sini saya akan ngobrol-ngobrol dengan rekan saya yaitu Harlan. Baik, untuk Harlan, dipersilakan masuk. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Baik, di earphone-nya pakai. Nah, Kang Harlan, di sini Kang Harlan itu mau ngejelasin apa sih? Tentang mobile developer. Nah, di mobile developer itu ada apa aja sih? Oke, untuk yang pertama, untuk anggota hari ini, yang pertama ada 5W1H, yang kedua ada job desk atau job description, yang ketiga ada peran dan tanggung jawab, yang keempat ada SOP. Yang pertama ada 5W dan 1H, yang artinya what, who, when, why, where, and how. Jadi apa itu mobile developer? Seorang profesional dalam bidang pengembang perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan aplikasi mobile atau perangkat seluler. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi. Yang kedua ada who, siapa saja yang terlibat dengan mobile developer. Pengembangan aplikasi mobile adalah usaha kolaboratif yang melibatkan beberapa individu dan perusahaan, bahkan pemerintahan. Yang ketiga ada when, kapan mobile developer dibutuhkan. Seorang mobile developer dapat dibutuhkan dalam berbagai situasi, terutama ketika ada kebutuhan untuk yang ketiga ada when, kapan mobile developer dibutuhkan. Seorang mobile developer dapat dibutuhkan dalam berbagai situasi, terutama ketika ada kebutuhan untuk mengembangkan atau memelihara aplikasi mobile atau layanan berbasis mobile. Yang keempat ada where, di mana mobile developer bekerja. Seorang mobile developer dapat bekerja di berbagai jenis organisasi dan lingkungan kerja yang berbeda, tergantung pada pekerjaan dan minatnya. Bisa perusahaan, pendidikan, bahkan pemerintahan. Yang kelima ada why, mengapa pekerjaan mobile developer sangat penting. Pekerjaan mobile developer penting karena aplikasi seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari dan berdampak besar pada berbagai aspek masyarakat dan bisnis. Yang terakhir ada how, bagaimana proses pengembangan aplikasi mobile. Proses pengembangan aplikasi mobile yang melibatkan serangkaian langkah dan tahapan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan meluncurkan aplikasi seluler. Nah, terus ada apa lagi sih Kang kalau dari mobile developer tuh selain 5W dan 1H? Oke, yang kedua ada job text atau job description, adalah dokumen tertulis yang berisi rincian tentang tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan ekspektasi pekerjaan untuk suatu posisi atau pekerjaan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, berikut adalah contoh job description untuk seorang mobile developer. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Swift, atau Flutter. Dua, merancang, mengimplementasikan, dan menguji fitur-fitur baru dalam aplikasi mobile. Yang ketiga, memastikan kinerja, keamanan, dan kestabilan aplikasi dengan melakukan debugging dan pengujian secara berkala. Yang keempat, berkolaborasi dengan tim pengembang dan desain untuk memahami kebutuhan pengguna dan memastikan aplikasi mencapai pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya, yang kelima ada memelihara dan melakukan pembaruan rutin pada aplikasi untuk menjaga kompatibilitas dengan perangkat dan sistem operasi baru. Keenam, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna untuk menciptakan tampilan yang menarik dan fungsional. Ketujuh, membuat dokumentasi teknis yang rinci tentang kode dan arsitektur aplikasi. Yang terakhir ada memantau perkembangan teknologi mobile terbaru dan mengusulkan implementasi fitur-fitur baru yang relevan. Sekian. Dan adakah yang lainnya lagi selain 5W dan 1H job desk? Oke, untuk yang ketiga ada peran dan tanggung jawab mobile developer. Seorang mobile developer memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi mobile untuk platform seperti Android dan iOS. Oke, peran pengembangan aplikasi mobile. Peran utama seorang mobile developer adalah mengembangkan aplikasi mobile yang berjalan pada platform Android atau iOS
Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Swift, atau Flutter untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi proyek. Tanggung jawab. 1. Merancang dan mengembangkan aplikasi. Mobile developers merancang dan mengembangkan aplikasi mobile dari awal, termasuk merancang antarmuka pengguna dan mengimplementasikan fungsionalitas aplikasi. Yang kedua ada pengujian dan debugging. Mereka melakukan pengujian aplikasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang baik dan menemukan serta memperbaiki bug dan masalah yang mungkin muncul. Tiga ada keamanan. Memahami prinsip-prinsip keamanan dan menerapkannya dalam pengembangan aplikasi untuk melindungi data pengguna. Yang keempat ada optimalisasi kinerja. Mobile developers bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi agar berjalan dengan cepat dan efisien serta mengonsumsi sumber daya yang minimal. Kelima ada pemeliharaan aplikasi. Setelah peluncuran, mereka terus memelihara aplikasi dengan melakukan pembaruan rutin, termasuk perbaikan, keamanan, kompatibilitas, dan perubahan fungsionalitas sesuai kebutuhan. Yang keenam ada optimalisasi kinerja. Mobile developers bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi agar berjalan dengan cepat dan efisien, serta mengonsumsi sumber daya yang minimal. Yang ketujuh ada memelihara aplikasi. Setelah peluncuran, mereka terus memelihara aplikasi dengan melakukan pembaruan rutin, termasuk perbaikan, keamanan, kompatibilitas, dan perubahan fungsionalitas sesuai kebutuhan. Baik. Ada lagi gak sih selain 5W dan 1H, job desk, peran dan tanggung jawab, selain itu ada lagi gak atau enggak? Jadi ada satu lagi yang terakhir, yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang dimana SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang mobile developer dalam menjalankan tugas mereka secara efisien dan konsisten. Yang pertama ada inisial proyek. 1. Menerima permintaan. Terima permintaan dari pengembangan aplikasi dan tim manajemen atau pemangku kepentingan terkait. Yang kedua ada analisis kebutuhan, identifikasi dan analisis kebutuhan proyek termasuk tujuan, target pengguna dan fungsionalitas yang diperlukan. Ketiga ada penjadwalan, buat jadwal proyek yang realistis dengan tahapan-tahapan pengembangan yang jelas. Yang kedua ada desain dan perencanaan. Rancang UI dan UX, buat desain antarmuka pengguna berdasarkan kebutuhan proyek. Kedua ada pemilihan teknologi, pilih teknologi dan alat yang sesuai dengan proyek termasuk bahasa pemrograman, framework, dan alat pengembangan. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi. Yang pertama ada pemrograman, mulai pengembangan aplikasi berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah disetujui. Yang kedua ada integrasi API atau API. Jika diperlukan, integrasi API eksternal atau layanan pihak ketiga sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada pengujian unit. Selalu lakukan pengujian unit untuk memastikan bahwa setiap komponen aplikasi berfungsi dengan baik. Yang keempat ada penyebaran atau deployment. Pemeliharaan server. Jika aplikasi memerlukan server, pastikan server berfungsi dengan baik dan dapat menangani lalu lintas pengguna. Terus ada pengaturan keamanan. Terapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan, termasuk enkripsi data dan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Yang kelima ada pelaporan dan dokumentasi. Yang pertama ada pelaporan kemajuan, rutin laporkan kemajuan proyek kepada tim manajemen dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada dokumentasi. Buat dokumentasi yang jelas tentang kode sumber, konfigurasi dan konsep aplikasi. Terus ada pelatihan dan dukungan. Yang pertama ada pelatihan. Berikan pelatihan kepada pengguna akhir atau tim dukungan teknis jika diperlukan. Kedua ada dukungan. Siapkan tim dukungan untuk merespon masalah yang mungkin muncul setelah peluncuran. Tiga terakhir ada pemeliharaan berkelanjutan. Terus yang pertama ada pemeliharaan. Terus memelihara aplikasi termasuk perbaikan bug, pembaruan dan peningkatan. Terus ada evaluasi. Lakukan evaluasi kinerja proyek setelah selesai untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik. Dan akhirnya yang terakhir ada penutup. Setelah proyek selesai dan diterima, tutup proyek dan arsipkan semua dokumentasi terkait.
Baik, terima kasih Kang Arlan sudah menjelaskan tentang 5W dan 1H, job desk description, peranan tanggung jawab, standar operational procedure atau SOP dalam mobile developer. Nah, udah menjelaskan tentang mobile developer, aku mau bertanya nih tentang secara singkat developer itu seperti apa sih, dan juga menjadi mobile developer itu susah gak sih? Oke, menurut saya sendiri untuk pertanyaan nomor pertama, secara singkat tentang mobile developer adalah seseorang yang membuat aplikasi berbasis Android. Menurut saya sendiri untuk pertanyaan nomor pertama, secara singkat tentang seorang mobile developer, seseorang yang membuat aplikasi berbasis mobile untuk Android dan iOS. Untuk pertanyaan nomor dua, mudah gak sih menjadi seorang mobile developer? Ya. Menurut saya cukup sulit, karena yang dibutuhkan tuh bukan cuman hard skillnya doang, tapi soft skillnya juga. Terus kita juga membutuhkan kesabaran buat membikinnya. Ya, menurut saya cukup sulit juga. Ya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih Kang Harlan membuat mobile developer itu sendiri? Aplikasinya. Iya. Oke, untuk aplikasi masih baru bikin perancangannya doang, yang dimana saya membuat aplikasi tiket kebun binatang untuk kebun binatang Bandung, yang dimana kalau sekarang masih baru lah bikin, belum sampai jauh. Baik. Sangat seru untuk membahas tentang mobile developer ini ya. Mungkin sekian dari video kali ini. Saya Rijal, undur diri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dan untuk Kang Harlan sendiri, terima kasih telah datang di podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.